Hello Happy Flutter Developer, kembali lagi bersama saya Rangga Saputra. Selamat datang di channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing lagi kepada teman-teman semuanya tentang materi widget scaffold, apa itu widget scaffold dan bagaimana cara menggunakannya. Ya, dilansir dari halaman resmi flutter.dev, scaffold adalah implements the basic material design visual layout structure. Atau lebih sederhananya, dilansir dari medium.com, artikel dari Syahrizal Akbar, scaffold itu merupakan widget utama untuk membuat sebuah halaman pada Flutter. Scaffold ini juga memiliki beberapa parameter atau properti yang biasa kita gunakan untuk membuat seperti app bar, body, dan juga floating button serta navigation button. Scaffold ini juga bisa dianalogikan. Ya, misalnya anggap ya, kita ini adalah seorang pelukis. Maka media dasar yang digunakan untuk melukis adalah kanvas. Biasanya menggunakan kertas, dinding, kain, dan seterusnya. Nah, maka kanvas itulah yang dapat disebut dengan scaffold dalam dunia pemrograman, khususnya untuk membuat form Flutter. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja kita proses mengoding. Pertama buka dulu Visual Studio Code-nya teman-teman. Kenapa saya menggunakan Visual Studio Code? Karena lebih ringan dibandingkan dengan Android Studio. Kemudian klik View, klik Command Palette, tulis di situ Flutter ya. Nah, Flutter New Project, klik saja. Klik lagi Application. Nah, di sini teman-teman bebas ya. Kalau saya pilih dulu di foldernya Rangga, kemudian saya masuk ya di personal project dan membuat folder baru di sini. Nah, ini bebas teman-teman. Kalau saya tulis Flutter_fundamental. Ya, Flutter Fundamental ini sama ya namanya dengan playlist saya yang ada di YouTube. Nah, itu tadi nama folder. Kalau yang ini nama dari project kita. Tulis lagi Flutter_fundamental. Teman-teman boleh mengikuti ini ataupun juga boleh dengan nama yang berbeda, sesuaikan masing-masing ya. Ya, kita tunggu dulu proses mempersiapkan file-file yang diperlukan. Ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya biasanya. Paling 1-2 menit saja. Nah, ini sudah selesai, tergantung juga dengan spesifikasi komputer teman-teman. Ya, perlu kita ketahui di sini ada namanya file main.dart, di mana file ini tercreate atau terbuat secara otomatis ketika kita membuat project Flutter pertama kali. Nah, di sini ada banyak sekali coding-coding yang sebenarnya yang tidak kita butuhkan ya, teman-teman. Nah, itu kan juga banyak komentar-komentar. Kalau kita baca, itu sebenarnya adalah penjelasan singkat terkait dengan blok-blok sintaks atau coding yang dibuat oleh tim Flutter-nya itu sendiri. Nah, ya kalau saya biasanya menghapus saja file-file komentar ini. Ya, kita hapus dulu supaya lebih cantik ya dipandang. Kemudian juga ini yang paling banyak ini kita hapus. Nah, serta ada itu kelas my homepage itu dihapus semua hingga ke bawah. Kita tidak memerlukan itu karena my homepage itu dibuat pertama kali ketika aplikasi itu atau project itu di-create secara default seperti from Hello World ya. Kalau itu bukan Hello World, namun khusus untuk Flutter dia punya sesuatu yang berbeda, namanya bukan Hello World, saya lupa apa ya, Ingress.con ya kalau nggak salah. Nah, ini kita bisa lihat ini ada method main. Itu adalah metode di mana pertama kali ketika aplikasi itu dijalankan, maka main method inilah yang dibaca. Nah, di dalam main method ini ada metode run app. Nah, ini bisa dibuat di penjelasan YouTube yang berbeda ya, atau video yang berbeda. Namun secara singkat, main method ini adalah
metode yang pertama kali dijalankan oleh Flutter, kemudian dilihat ada run app, maka dia akan menjalankan aplikasi dengan kelas my app. Aduh, bunyi kipas laptopku kuat sekali ya, tidak masalah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan stateless widget. Sebenarnya ada lain lagi, ada namanya stateful widget. Namun tidak pada pembahasan kali ini. Kita langsung saja hapus pada bagian material app-nya, title-nya itu kita hapus, kita ganti menjadi Flutter Fundamental. Ya, title ini adalah judul atau nama dari aplikasi kita ya teman-teman. Nah, yang error itu adalah pada bagian home-nya karena kita hapus tadi. Nah, maksud saya ini kenapa saya hapus? Sebenarnya mau saya pisahkan. Kita klik kanan ya pada folder lib. Klik kanan new file. Tulis di situ menu underscore main underscore menu.dart. Ya, seperti ini. Kita pisahkan. Jadi ngodingnya di sini nanti. Nah, kita tulis import material design. Import material.dart maksudnya. Mohon maaf. Kemudian kita tulis STF, stateful. Itu otomatis ya teman-teman. STF. Nah, itu langsung ada ya. Kita tulis STF, stateful widget. Tadi kan stateless ya, ini stateful. Tulis main menu. M-nya besar, M-nya besar lagi, mainnya besar, M menunya besar. Kita save dulu, jangan lupa, takut ada error nanti. Nah, di home-nya kita panggil main menu tutup buka kurung tutup kurung. Nah, seperti itu. Kita save lagi, maka tidak ada errornya ya. Tidak ada errornya. Nah, disinilah kita akan mengcodingnya. Ya, kita ganti return container itu menjadi scaffold. Ya, seperti judul pada pembahasan kita hari ini, di mana kita akan berbicara tentang scaffold. Oke, agar lebih menarik, saya coba menggunakan simulator iOS ya, iOS iPhone 12 Pro Max kalau tidak salah, agar tutorial kali ini lebih menarik ya, benar, iPhone 12 Pro Max. Oke, saya geser dulu agar simulatornya nampak, dan kita tunggu ya hingga dia hidup. Ini cukup membutuhkan waktu, saya skip dulu videonya agar dipercepat. Nah, ini seperti ini teman-teman, ini sudah tampilan di awal. Maka teman-teman kita tinggal running dengan menekan tombol F5 atau tekan debugging. Itu di mana ya debugging? Kalau enggak ya di sini run and debug. Klik saja atau tekan tombol F5 di keyboard teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan MacBook, tekan Fn F5. Ya, ini sudah proses launching atau proses merunning ya, seperti itu. Ini biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama tergantung dari spesifikasi komputer yang teman-teman miliki. Juga jangan lupa ya, ketika pertama kali kita running aplikasi Flutter, teman-teman membutuhkan koneksi internet yang stabil karena pada dasarnya saat kita melakukan proses running ini yang pertama kalinya ya, kalau setahu saya, maaf jika ini salah. Sebenarnya di sistem di belakang layar itu dia sedang mendownload bukan library, tapi mungkin dependensi tertentu agar bisa support gitu dengan simulator atau device yang kita gunakan. Nah, seperti ini teman-teman, karena kita hanya menggunakan return scaffold biasa, maka tampilan pada yang awal sekali muncul adalah berwarna putih seperti ini. Ini bukan error ya, tapi ini memang sudah berhasil. Hanya saja kita belum ada menambahkan aksesoris atau objek-objek apapun di screen-nya. Nah, kalau kita perhatikan, di dalam scaffold itu terdapat berbagai macam properti. Tekan saja Ctrl spasi. Jika di Windows juga sama ya, tekan Ctrl spasi, maka kita lihat ada app bar, itu properti ya, ada background color, body, button navigation, button sheet, drawer, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Namun pada pembahasan kali ini kita fokuskan di properti background color. Nah, aduh, suara kipasnya makin besar ya. Kita klik dulu ya background color. Nah, ini isinya atau value-nya adalah material colors. Teman-teman bisa menuliskan colors dot misalnya menggunakan yellow, maka tekan saja Ctrl S atau Command S di MacBook, kalau di Windows Ctrl S, atau itu klik icon petir.
Tapi kok tidak muncul ya warnanya. Coba kita Command S ya. Kita tekan Command S. Oh iya, bisa. Mungkin agak nge-lag tadi ya. Ada lag. Waduh. Oke, lanjut saja. Kalau tidak mau menggunakan yellow, kita ganti ya. Misalnya kita ganti dengan warna red misalnya, warna merah. Kita Ctrl S tuh, seperti itu dia muncul. Nah, untuk tutorial kali ini kita tetapkan menggunakan warna coklat atau bahasa Inggrisnya brown. Nah, seperti itu. Gelap tuh. Terlalu ini cukup gelap ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan lagi beberapa material colors, itu ada properti tambahan di bagian belakangnya. Nah, kita tambah saja titik di belakangnya. Kita tulis ya. Oke, kita tulis titik, kemudian ada shade di situ. Nah, untuk secara default shade 500 adalah shade defaultnya yang tadi itu sama dengan shade 500. Kalau kita ganti dengan shade 900 maka warnanya menjadi lebih dark atau lebih gelap. Nah, seperti ini. Ini cocoknya untuk tema gelap ya, teman-teman. Tapi kalau saya menggunakan tema terang, saya ganti saja misalnya shade-nya itu 50. Contoh ya, kita 50. Kita save. Ya seperti ini. Wah, ini seperti warna putih ya. Coba ganti 100. Sepertinya kurang. Coba kita ganti 200. Ya, sempurna. Seperti ini. Oke, terima kasih. Mungkin cuma itu dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.